Halo, bertemu lagi dengan saya Apartemen. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai operator. Operator yang akan kita bahas ada 8: assignment, unary, increment, decrement, arithmetic, logika, bitwise, dan ternary. Oke, langsung saja kita mulai pada implementasi codingnya. Pertama yang akan kita bahas adalah assignment. Operator assignment. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah program kecil. Saya akan membahas program ini sekaligus akan menjelaskan sedikit mengenai assignment. Operator assignment adalah sebuah operator yang berfungsi untuk memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel atau konstanta. Biasanya dilambangkan dengan tanda lambang sama dengan. Nah, di sini kita sudah mempunyai dua buah variabel, integer a dan integer b. Dikatakan tadi jika assignment itu adalah operator yang memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel atau konstanta. Nah, dilambangkan dengan lambang sama dengan. Operator assignment ini memasukkan nilai 10 kepada variabel a, dan operator assignment ini memasukkan nilai 4 ke dalam variabel b, sehingga dapat kita simpulkan, dapat kita lihat pada program ini. Kita run. Oke, maaf, saya belum mengubah startup projectnya. Oke, kita run. Yes. Nah, di sini ditampilkan a sama dengan 10, b sama dengan 4. Operator assignment memasukkan nilai 10 ke dalam variabel a, dan operator assignment memasukkan nilai 4 ke dalam variabel b. Oke, begitu dengan sedikit mengenai assignment, kita lanjutkan terhadap unary. Unary hanya melibatkan sebuah operan saja. Misalkan operan plus, dia akan membuat nilai positif, misalkan plus 8. Kemudian misalkan kalau operator min akan membuat nilai negatif, misalkan 5 menjadi minus 5. Kemudian ada operator plus plus, yaitu penambahan atau increment, dan ada min atau pengurangan. Bagaimana pada source code-nya? Langsung saja kita lihat implementasinya. Oke, kita sudah membuat source code-nya, programnya. Pertama, kita mendeklarasikan variabel. Kita mempunyai dua variabel integer c dan d, dan kita juga mempunyai dua variabel double atau float, yaitu e dan f. Pertama, kita assign nilai dari c adalah 8, kemudian nilai d adalah minus 3,14. Seperti dikatakan tadi, operator unary hanya melibatkan sebuah operan. Pertama, kita tampilkan dulu nilai si c dan d ini. Di sini count nilai c, nilai d. Kemudian kita akan membuat operasi unary di sini. Misalkan e itu kita buat menjadi minus c, minus dari c ini. F kita buat minus d ini, sehingga seperti yang dikatakan tadi, melibatkan sebuah operan. Misalkan jika 8 kita buat menjadi minus, akan menjadi minus 8. Jika kemudian d ini minus 3,14, kita unary-kan min terhadap min,
maka hasilnya yang akan ditampilkan adalah 3,14. Bagaimana hasilnya? Kita lihat saja. Oke, sini dapat kita lihat nilai C tadi awalnya 8, kemudian D itu minus 3,14, dan setelah di E dia dinilaikan terhadap minus menjadi minus 8. Kemudian sini minus 3 T dinilaikan terhadap minus, maka dia akan menghasilkan positif. Oke, sekian mengenai binary. Kita lanjutkan terhadap increment. Oke, increment adalah sebuah penambahan nilai terhadap sebuah variabel. Biasanya dilambangkan dengan operator plus plus. Di increment kita mengenal ada dua increment, yaitu per increment dan post increment. Per increment misalkan plus plus A, dan post increment adalah A plus plus. Apa bedanya kedua increment ini? Kalau per increment dia akan menambahkan nilai sebelum variabel itu diproses, sedangkan post increment proses akan dilakukan terlebih dahulu. Oke, bagaimana bedanya keduanya? Langsung saja kita lihat pada program yang akan kita buat. Oke, kita buat dulu programnya. Nah, kemudian di sini saya sudah mempunyai dua variabel i dan j, integer i dan integer j. Integer i bernilai 5, j bernilai 10. Pertama akan kita buat operasi per increment. Untuk lebih jelasnya kita print saja ke layar supaya nampak jelas. Di sini saya sudah membuat pencetakan nilainya. Jadi untuk per increment kita pakai integer i yang bernilai 5. Misalkan nilai awal, nilai pada saat diproses, dan nilai akhirnya. Jika per increment seperti yang saya bilang tadi, dia akan menambahkan nilainya si i ini dulu, kemudian dilakukan prosesnya. Maksudnya adalah pertama nilai awal i, kita akan menampilkan nilai i dulu 5, kemudian pada nilai plus plus i, increment langsung dilakukan. Jadi nilai i 5 tadi langsung ditambah sehingga menjadi 6, dan pada nilai plus plus i ini nilai i akan ditampilkan yaitu 6, bukan 5 lagi. Jadi pada saat nilai akhir, nilai i sudah bernilai 6. Jadi pada saat proses increment hingga proses akhir, nilai akhir, i sudah bernilai 6. Langsung saja kita lihat. Oke. Nilai awal i 5, kemudian pada saat increment per increment nilai i sudah ditambah sehingga dihasilkan 6, dan pada nilai akhir nilai i sudah bernilai 6. Nah, bagaimana dengan post increment? Pada post increment kita akan memakai nilai integer j yang bernilai 10, dan kita akan membuat program seperti ini. Oke, ini dia. Pertama kita tentukan dulu nilai awal j nya, kemudian
nilai proses incrementnya, dan kemudian nilai akhir setelah di increment. Nah, post increment akan melakukan proses terlebih dahulu, akan menampilkan nilainya terlebih dahulu, kemudian memprosesnya. Pertama, nilai awalnya adalah 10 ditampilkan di sini. Kemudian pada proses increment post increment ini, nilai J masih ditampilkan 10. Dia hanya akan melakukan aksi yang pencetakan ini terlebih dahulu. Setelah melakukan proses pencetakan atau menampilkan ke layar, nilai J kemudian akan ditambah, sehingga pada nilai akhir J sudah baru bernilai 11. Jadi pada nilai awal dan sampai pada proses ini, nilai J masih 10, kemudian nilai akhir J baru 11. Kita lihat saja hasilnya. Oke, di sini katakan nilai awal J 10, nilai J++ 10. Seperti yang saya katakan tadi, proses pencetakannya akan dilakukan terlebih dahulu, dan setelah proses pencetakan ini, dia akan ditambahkan. Proses increment akan langsung dilakukan, sehingga pada nilai akhir J baru bernilai 11. Oke, demikianlah increment. Kita lanjutkan ke decrement. Oke, decrement merupakan kebalikan dari increment. Jika increment akan menambahkan nilai pada suatu variabel, maka pada decrement kita akan mengurangi nilai dari variabel tersebut. Kita menggunakan operator min. Nah, sama seperti increment, decrement juga mengenal dua proses decrement, yaitu pre-decrement dan post-increment. Untuk melihat perbedaannya, langsung saja kita lihat pada contoh source code yang akan kita buat. Oke, kita sudah membuatnya. Pertama kita deklarasikan dulu variabel-variabelnya. Sini saya membuat sebuah variabel integer k dan sebuah variabel l yang bertipe float atau double. Sama saja sih sebenarnya. Oke. Di sini saya assign nilai k itu 100, kemudian nilai l itu adalah 10,5. Sama seperti increment yang saya contohkan tadi. Pertama kita akan membuat prosesnya, proses menampilkan ke layar, supaya nampak perbedaan antara decrement, post decrement atau dan per incrementnya. Kemudian pertama kita melakukan pencetakannya agar nampak proses decrement itu seperti apa. Oke, pertama kita mulai dengan pre-increment. Pre-increment akan mengurangi nilainya terlebih dahulu. Pre-decrement akan mengurangi nilai terlebih dahulu sebelum menampilkan ke layar atau sebelum melakukan proses penampilan ke layar ini. Jadi pada proses yang kedua ini, nilai K sudah dikurangi, sehingga nilai K pada proses kedua dan proses akhir ini sudah sama 99. Oke, kita lihat saja langsung. Oke, di sini pertama nilai awal K itu adalah 100. Nilai awal 100. Kemudian nilai decrement K, pre-decrement K. Nilai yang 100 tadi akan langsung dikurangi 1 sebelum ditampilkan. Jadi ketika ditampilkan, nilainya sudah menjadi 99. Dan pada saat nilai akhirnya akan menjadi tetap 99. Nah, bagaimana dengan
post decrement. Oke, langsung saja kita buat count. Oke, sudah selesai kita buat. Sini sama seperti per decrement, kita buat nilai awalnya dulu, kemudian nilai prosesnya pada saat pemrosesan, dan nilai akhirnya. Nilai awal L 10,5, nilai pada pemrosesan tetap pertama itu pada saat masuk proses kedua ini, nilai L itu tetap 10,5. Setelah proses dilakukan, proses decrement akan dilaksanakan, yaitu nilai L akan dikurangi 1, sehingga pada nilai akhir nilai L akan bernilai 9,5. Kita lihat hasilnya. Oke, nilai awal 10,5 pada saat pemrosesan, nilai L juga 10,5, dan baru pada nilai akhirnya baru bernilai 9,5. Oke, begitulah tutorial mengenai decrement. Kita lanjutkan terhadap operator aritmatika. Oke, proses aritmatika ada 5. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan proses aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan modulus. Semua operator aritmatika berlaku untuk bilangan integer dan bilangan yang bertipe float. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat potongan program. Mari kita buat potongan programnya. Di sini kita sudah membuat contohnya operator aritmatika. Ada penjumlahan, pengurangan, ada perkalian, pembagian, dan modulus. Nah, di sini 2 ditambah 3 akan menghasilkan 5, 10 kurang 5 akan menghasilkan 5, 4 kali 3 menghasilkan 12, 4 bagi 2, dan 10 modulus 3 akan menghasilkan 1. Ini adalah contoh sederhananya. Langsung saja kita run. Oke. 2 tambah 3 5, 10 kali 5 5, 4 kali 3 12, 4 kali 2 2, 10 modulus 3 sama 1. Sini yang pada operator aritmatika ini yang paling penting untuk ditekankan adalah penggunaan simbol ini, penggunaan operator. Operator penjumlahan akan dilambangkan dengan tanda plus seperti ini. Operator pengurangan akan dilambangkan dengan simbol minus seperti ini. Operator kali akan dilambangkan dengan simbol bintang. Operator pembagian sama, pembagian bagi, dan operator modulus akan dilambangkan dengan simbol persen seperti ini. Oke, seperti itulah tutorial singkat mengenai aritmatika, operator aritmatika. Kita lanjutkan dengan operator logika. Oke, operator logika. Operator logika digunakan untuk menghasilkan nilai true or false. True akan biasanya dilambangkan dengan angka 1. Nilai true direpresentasikan nilai 1, kemudian nilai false akan direpresentasikan dengan nilai 0. Nah, seperti yang pertama saya katakan tadi, operator logika digunakan untuk menghasilkan true or false. Operator-operator tersebut adalah dan, or, dan not atau negasi. Oke, langsung saja kita implementasikan pada
program agar lebih tampak jelas perbedaannya seperti apa. Oke, di sini kita sudah membuat contoh programnya. Yang perlu kita ketahui adalah operator AND hanya akan menghasilkan nilai true atau nilai 1 jika semua operan bernilai 1. Selain itu yang dihasilkan adalah false atau nilai 0. Jadi di sini mari kita lihat contohnya, misalkan 1 N 1 akan menghasilkan true atau nilai 1 karena semua bernilai 1 atau benar. 1 N 0 di N-kan terhadap 0 akan menghasilkan 0. 0 di N-kan terhadap 1 akan juga menghasilkan 0. 0 dan di N-kan terhadap 0 juga menghasilkan 0. Oke, berbeda dengan OR, berbeda dengan N, maaf saya salah, berbeda dengan N, OR akan menghasilkan nilai false atau nilai 0 jika seluruh operannya bernilai 0. Jadi di sini 1 OR 1 akan menghasilkan true atau nilai 1. 1 OR 0 akan menghasilkan nilai true atau 1, dan 0 OR 1 akan menghasilkan nilai true atau 1, dan 0 OR 0 akan menghasilkan nilai false karena OR hanya akan menghasilkan nilai false jika seluruh operan bernilai 0. Kemudian ada not atau negasi. Negasi merupakan kebalikan dari nilai yang dikandung. Semisal jika dia nilainya 1, jika dinegasikan maka hasilnya akan menjadi 0. Jika nilainya 0 atau false, jika dinegasikan dia akan menghasilkan true. Oke, bagaimana hasilnya? Kita lihat saja. Oke, di sini katakan 1 N1 nilainya 1, seperti yang saya katakan tadi, jika N hanya akan menghasilkan nilai true jika seluruh operan bernilai 1 atau true. Selebihnya akan menghasilkan 0. Kemudian juga OR hanya akan menghasilkan nilai false jika semua operan bernilai 0 atau false. Selebihnya akan menghasilkan nilai 1 atau true. Kemudian not atau negasi akan membalikkan nilai yang ada. Negasi 1 atau negasi true akan menghasilkan false, dan sebaliknya negasi dari false akan menghasilkan nilai true atau nilai 1. Oke, demikian tutorial singkat mengenai logika. Kita lanjutkan dengan bitwise. Bitwise hanya akan melakukan operasi terhadap pemanipulasian bit. Jadi dia hanya akan bekerja secara bit per bit, berbeda dengan operator logika yang akan bekerja terhadap nilai. Dalam operasi bitwise ada operator AND, ada operator AND, kemudian ada operasi OR, ada operasi negasi. Sama seperti pada logika tadi, AND, OR, dan negasi sama seperti fungsi pada logika tadi. Kemudian pada bitwise kita ada mengenal yang namanya istilah XOR. Jadi XOR ini merupakan singkatan dari exclusive OR.
XOR akan menghasilkan nilai true jika nilai operannya berlainan dan akan menghasilkan false jika nilai operannya sama. Kemudian ada shift ke kanan, shift kanan, kemudian ada shift kiri. Oke. Shift ini akan melakukan perpindahan bit. Jika shift kanan dia akan melakukan perpindahan bit ke kanan, jika shift kiri dia akan melakukan perpindahan bit ke kiri. Oke, langsung saja kita informasikan pada code projectnya. Oke, di sini kita sudah membuat program untuk bitwise. Oke, di sini ada shift kiri, ada shift ke kanan, kemudian ada operasi AND, OR, XOR. Sementara negasi tidak saya buat karena karena negasi itu sama dengan negasi pada operasi logika. Oke, langsung saja kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini adalah sebenarnya 1 jika di shift kiri 1 akan menghasilkan 2, 1 di shift ke kiri sebanyak 2 dia akan menghasilkan 4, dan 1 di shift ke kiri sebanyak 3 kali akan menghasilkan nilai 8. Oke, kesalahan. Oke, ini nampak hasilnya. Setiap pergeseran ke kiri akan mengalihkan nilai dengan 2. Misalkan digeser ke kiri 1 akan dikalikan 2 menjadi 2, digeser ke kiri 2 akan dikalikan 2 menjadi 4, digeser ke kiri sebanyak 3 kali akan dikalikan, jadi dikalikan lagi kali 2 menjadi 8. Sebaliknya dengan shift ke kanan nilainya akan dibagikan 2, dari 8 bagi 4 bagi 2 menjadi 2. Oke, sama untuk AND, OR, dan XOR kan X di sini di assign dengan nilai true atau 1 Y 0, X dan Y akan menghasilkan nilai 0, X atau Y akan menghasilkan nilai 1, dan X XOR Y sama dengan 1 karena XOR akan menghasilkan nilai true atau bernilai 1 jika kedua operan bernilai berbeda. Oke, begitulah tutorial mengenai bitwise. Selanjutnya kita lanjutkan dengan operator yang terakhir, yaitu ternary. Oke, ternary. Di sini saya sudah memiliki sebuah code kecil mengenai ternary, dan sekalian saya akan menjelaskan mengenai ternary. Operator ternary adalah operator yang digunakan dalam operasi yang melibatkan 3 operan, yaitu tanda tanya,
dan titik 2. Oke, maaf saya mengatakan 3 tapi yang saya implementasikan di sini hanya 2. Ternary ini adalah merupakan konsep yang mendasari operasi ini adalah percabangan atau pemilihan terhadap suatu kondisi tertentu. Jika misalkan kita punya ada 2 kondisi A atau B, jika tidak A maka B. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Oke, langsung saja kita lihat ini di source code-nya, dan hasilnya adalah seperti ini. Oh, maaf karena ada 2 main, jadi satu sebenarnya harus kita include dan cek. Oke. Oh, kita akan minta masukkan nilai X pertama. Misalkan kita masukkan nilai X itu adalah 7. Dia akan disimpan di X, kemudian X akan diproses. Jika X lebih kecil dari 0 maka dia akan dinegatifkan, jika tidak dia akan positif. X lebih besar, di sini X lebih besar dari 0 maka yang hasilnya adalah 7. Oke, demikianlah tutorial yang dapat saya berikan mengenai operator. Semoga Anda mengerti dengan tutorial yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita bertemu lagi pada tutorial berikutnya dan pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih.